Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Heri Haryadi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan video penjelasan dan tutorial cara menggunakan SPSS dengan judul Pengaruh Variasi Produk dan Brand Awareness terhadap minat beli produk MyRoti di Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 65 responden di DKI Jakarta yang pernah membeli produk MyRoti. Berikut penjelasan dan tutorial cara menggunakan SPSS. Perkenalkan, nama saya Roy Immanuel Leonard dengan NIM 6434881. Uji validitas adalah produk statistika untuk menilai apakah suatu alat ukur seperti kuesioner, tes, atau instrumen lainnya benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan kata lain, uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen tersebut akurat dan relevan dengan tujuan penelitian atau pengukuran dilakukan. Pertama, siapkan data responden yang sudah disiapkan dengan skala Likert-nya di Excel, kemudian kita copy seluruh data respondennya. Lalu setelah itu kita buka aplikasi SPSS-nya di laptop. Di sini kelompok kami menggunakan SPSS 25. Setelah kita buka SPSS, kita ke data view untuk paste variable names dari Excel tadi. Nah, kalau kita udah cek lagi variable view-nya apakah sudah sesuai atau belum, setelah itu kita klik analyze, lalu pilih correlate, langsung klik divide. Setelah itu pindahkan item Q1 sampai Q15 ke variabel supaya cepat. Kita bisa pencet blok CTRL plus A. Kalau sudah kita pencet OK. Kalau sudah di hasil akhirnya dibaca apakah itemnya valid. Validitas dengan korelasi persen antar item memang bisa dipakai, tapi lebih tepat menggunakan correct item total correlation. Dari hasil ini kita bisa melihat indikasi valid atau tidak dengan cara lihat nilai korelasi persen correlate. Nilai yang lebih bagus untuk validitas R lebih besar dari 0,3 buah kurung, lebih tinggi, lebih baik, tutup kurung. Dari hasil SPSS, hampir semua nilai antar item korelasinya tinggi. Kesimpulannya, syarat validitas SPSS sudah terpenuhi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zahrani Nasution dengan NIM 64232474. Saya akan menjelaskan uji rehabilitas. Uji rehabilitas adalah metode untuk mengukur sejauh mana suatu instrumen penelitian atau seperti kuesioner memberikan hasil yang konsisten atau stabil jika digunakan berulang kali pada subjek yang sama dalam kondisi yang serupa. Intinya, uji rehabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian dapat diandalkan dan memberikan hasil yang serupa jika digunakan kembali. Syarat rehabilitas. Uji Cambridge Alpha di SPSS. Nilai Cambridge Alpha lebih dari 0,6 artinya reliable, layak dan konsisten untuk digunakan. Interpretasi umum, nilai Cambridge Alpha tingkat rehabilitas kurang lebih 0,90 sangat tinggi atau excellent, 0,80 sampai 0,89 tinggi atau good, 0,70 sampai 0,79 cukup atau acceptable, 0,60 sampai 0,69 marginal atau dipertimbangkan. Kurang dari 0,60 tidak reliable atau poor. Semua item tidak memiliki Cambridge Alpha if item deleted yang lebih tinggi dari total alpha. Artinya semua butir pertanyaan sudah konsisten dan tidak perlu dihapus. Selanjutnya kita akan melakukan tutorial menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, siapkan data responden yang sudah disiapkan dengan skala Likert-nya di Excel. Kemudian kita copy seluruh data respondennya seperti ini.
Jika sudah di copy, setelah itu kita buka aplikasi SPSS-nya di laptop. Di sini kelompok kami menggunakan SPSS 25. Setelah itu, paste skala Likert-nya di tabel data view. Jika sudah dipaste, klik variable view untuk melihat data kuesionernya. Seperti ini tampilannya. Semua datanya klik analyze, lalu klik scale, dan klik reliability analysis. Akan muncul kotak dialog seperti di bawah ini. Pindahkan seluruhnya ke kotak items dengan klik tombol panah seperti ini. Jika semuanya sudah dipindahkan, klik status keys, centang scale, if items deleted, lalu klik continue. Jika tampilan sudah seperti ini, klik OK. Hasilnya bisa teman-teman lihat seperti ini. Nilai di atas 0,3 menunjukkan bahwa setiap items berkolerasi baik dengan total skor skala dan tidak ada item yang perlu dibuang. Beberapa nilai bahkan di atas 0,8 dan 0,9 yang menunjukkan konsistensi sangat tinggi. Congrats alpha if item deleted. Semua nilai congrats alpha jika item dihapus tetap berada di kisaran 0,976 sampai 0,978. Ini berarti tidak ada items yang menyebabkan penurunan reliabilitas sehingga semua item layak dipertahankan. Instrumen SPSS kami memenuhi syarat uji reliabilitas SPSS dan dapat dianggap valid secara internal konsistensi. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Triatmidini dengan NIM 6423456. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah serangkaian pengujian statistik yang dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi linier yang digunakan dalam analisis memenuhi asumsi-asumsi dasar. Tujuannya adalah agar hasil estimasi model regresi menjadi blue, best linear unbiased estimator, yang berarti efisien, tidak bias, dan konsisten. Kenapa uji asumsi klasik sangat penting? Jika asumsi ini tidak terpenuhi, maka hasil regresi bisa menjadi tidak akurat, tidak valid, atau tidak dapat diandalkan. Dengan melakukan uji asumsi klasik ini, peneliti dapat memastikan bahwa model regresi yang digunakan benar-benar menggambarkan hubungan yang sebenarnya antara variabel-variabel yang dianalisis. Jenis-jenis uji asumsi klasik yaitu ada 4. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji multikoleniaritas. Yang ketiga, uji heterosdastisitas. Yang keempat, uji autokorelasi. Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan data dari totalan 30 responden. Di sini ada variasi produk yaitu X1, brand awareness di X2, dan Y di minat beli. Selanjutnya di sini akan saya copy untuk saya masukkan ke SPSS. Setelah di copy, kita akan membuka aplikasi SPSS. Pastikan kita akan mempaste di data view. Kita akan paste with variable names. Nah, di sini sudah tertera total dari 30 responden dan yang pertama ada X1 variasi produk, X2 brand awareness, dan Y minat beli. Kita akan cek variable view untuk memastikan apakah sudah sesuai atau belum. Pertama di sini ada pencet analyze, kemudian kita akan pencet regression, lalu kita akan klik linear. Di sini ada dependent dan independent. Untuk X1 dan X2,
kita akan pindahkan ke independen. Lalu untuk Y, kita akan pindahkan ke dependen. Nah, selanjutnya kita ke statistik. Kita centang collinearity diagnosis. Kalau sudah, kita continue. Nah, untuk selanjutnya, kita akan ke plots. Ini kita tidak boleh sampai salah dan tertukar ya, teman-teman. Selanjutnya di sini, untuk yang ini, kita pindahkan ke X. Dan yang ini, kita pindahkan ke Y. Ini jangan sampai tertukar. Kemudian kita centang histogram. Klik, juga continue. Terus kita lanjut. Yang ini kita pencet unstandardized. Kemudian kita continue. Setelah sudah, kita pencet OK. Nah, uji asumsi klasiknya sudah keluar di sini. Ini adalah hasilnya. Di sini saya akan menjelaskan dari model summary dan ANOVA. Tabel model summary R square 0,462 yang artinya 46,2% variabel X1 atau variasi produk dan X2 brand awareness mampu menjelaskan variabel Y minat beli. Adjust R square-nya, yaitu di sini ada 0,422. Sudah disesuaikan dengan jumlah variabel dan sampel. Nah, kemudian ada STD error of the estimate. Di sini ada 529207. Standar Galat model masih dalam batas wajar. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tabel ANOVA. Di sini ada SIG 0,000. Artinya lebih kecil dari 0,05. Model regresi signifikan berarti X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat beli atau Y. Kemudian ada tabel koefisien. Di sini satu variasi produk menunjukkan bahwa signya yaitu 0,031. Dan X2 brand awareness di sini menunjukkan 0,00. Lalu tolerance-nya di sini menunjukkan 0,987 dan X2-nya 0,987. Interpretasinya, kedua variabel signifikan sig lebih kecil dari 0,05. Fifth lebih kecil dari 10 dan toleransi lebih besar dari 0,1. Tidak ada multikolenialitas. Kesimpulannya yaitu masing-masing variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap minat beli dan tidak terjadi multikolenialitas. Nah, selanjutnya ada collinearity diagnosis dan residual statistik. Multikolenialitas condition indeksnya lebih kecil dari 30, aman. Tidak ada nilai dominan pada satu variabel dan tidak terjadi multikolenialitas. Uji normalitas, outlier, dan leverage dari residual statistik yaitu berkisar antara min 2,8 sampai dengan plus 2,8, yaitu artinya normal. Data normal, tidak ada outlier ekstrim dan tidak pengaruh berlebihan dari responden tertentu. Nah, selanjutnya untuk histogram, yaitu uji normalitasnya, bentuk kurva menyerupai lonceng bel, sapt, dan simetris. Mainnya yaitu 0, 4,37 dikurang 16 sama dengan 0. STD def-nya 0,965, mendekati 1. Ini wajar untuk residual standar.
Untuk plot of regression standardized residual dependent variable Y minat beli, di sini titik-titik berada dekat dengan garis diagonal. Tidak ada penyimpangan besar atau pola melengkung. Kesimpulan uji normalitas ini yaitu data residual terdistribusi normal lolos uji normalitas. Selanjutnya, titik-titik tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Misal membentuk garis corong atau U. Penyebaran cukup merata. Di atas garis 0 dan di bawah garis 0. Kesimpulan dari uji heteroskedastisitasnya tidak terjadi heteroskedastitas, lolos uji asumsi homoskedastisitas. Jadi, di sini uji asumsi klasik yang tersedia, normalitas heteroskedastisitas multikoordinalitas telah terpenuhi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nisrina Nanda Nur Syauki dengan NIM 6423452. Saya akan menjelaskan mengenai uji korelasi dalam data SPSS. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu analisis korelasi. Analisis korelasi adalah metode statistik untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua atau lebih variabel. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan korelasi antara variabel-variabel tersebut dan seberapa kuat hubungan itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan syarat korelasi-korelasi dalam Cronbach alpha. Cronbach alpha mengukur korelasi antar butir pertanyaan dalam suatu instrumen. Jika nilai Cronbach alpha tinggi, ini menunjukkan bahwa butir-butir pertanyaan tersebut saling berkorelasi positif dan konsisten, sehingga instrumen tersebut dapat dianggap reliable. Pengambilan keputusan. Jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,60, maka instrumen tersebut dianggap reliable dan dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut. Jika nilai Cronbach alpha kurang dari 0,60, maka instrumen tersebut dianggap tidak reliable dan perlu diperbaiki atau dipertimbangkan untuk diganti. Pertama, kita udah siapin data di Excel. Nah, lihat ini datanya udah rapi dalam bentuk angka-angka. Nah, data ini akan kita pakai buat dianalisis di SPSS. Ada tampilan kayak spreadsheet kosong, kita copy paste data yang tadi dari Excel ke SPSS, pastikan semua data tercopy dengan benar ya. Oke, kalau data udah masuk nih, kita perlu kasih nama ke masing-masing kolom variabelnya. Jadi tampilan variabel view di SPSS, kita ganti nama var pertama jadi religiusitas dan var kedua jadi agresivitas. Penting nih kita tahu data apa yang kita analisis. Terus jangan lupa bagian desimal itu dinolkan aja ya, biar angkanya lebih rapi dan gampang dibaca. Nah, klik Analyze di menu bar, lalu pilih Correlate dan klik Bivariate. Nanti bakal muncul kotak dialog. Pindahin deh kedua variabel kita, yaitu religiusitas dan agresivitas ke kolom variabel di sebelah kanan. Nah, pastikan juga centang persen di bagian correlation coefficient dan two-tailed di test of signification. Ini buat analisis korelasi ya. Terakhir, tinggal klik OK aja. SPSS bakal langsung ngeluarin hasilnya dalam bentuk tabel korelasi. Di tabel itu kita bisa lihat seberapa kuat hubungan antara religiusitas dan agresivitas. Kalau angkanya mendekati 1, berarti hubungannya kuat banget. Kalau 0, ya nggak ada hubungan. Hasil korelasinya ini valid. Nah, berdasarkan poin tersebut, nilai korelasi 0,690 artinya ada korelasi positif yang kuat antara religiositas dan agresivitas, signifikan 0,000, lebih kecil dari 0,01, jadi korelasi sangat signifikan secara statistik. Tingkat signifikansinya itu 1%. Jika sampel cukup N sama dengan 30, masih memenuhi untuk analisis korelasi dasar. Kesimpulannya valid? Ya. Sesuai syarat korelasi person, ya, asalkan asumsi normalitas dan linearitas telah diuji dan terpenuhi. Interpretasinya itu semakin tinggi religiusitas, semakin tinggi pula agresivitas positif kuat. Namun ini bisa menjadi insight untuk telaah lebih secara teoritis, karena hasil ini cukup tidak biasa. Biasanya religiusitas menurunkan agresivitas. Terima kasih.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi linear berganda, yaitu adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel terkait, dependen, dengan dua atau lebih variabel bebas, independen. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana perubahan pada variabel bebas mempengaruhi variabel terikat, dan juga untuk memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas. Selanjutnya, aku mau jelasin langkah-langkah pengerjaan uji regresi linear berganda di SPSS. Yang pertama itu, kalian bisa lihat sendiri tampilan utama SPSS-nya. Ini ke lembaran Excel kita, ada datanya, ada kolom-kolomnya. Itu nama variabel kita. Misalnya aku punya variabel X1A sampai X1E, terus ada variabel Y juga. Angka-angka di bawahnya itu ya data-data yang udah aku masukin. Selanjutnya itu klik aja menu Analyze yang ada di bagian atas bar itu. Habis itu kita cari Regression, terus klik lagi Linear. Nah, begitu aku klik linear regression itu langsung muncul jendela baru. Di sini ada dua kotak penting, yaitu dependent sama independent. Variabel Y itu kan yang mau aku cari tahu, mau aku prediksi. Jadi aku set dia ke kotak dependent. Terus variabel X1A sampai X1E itu aku masukin ke kotak independent. Kalau udah beres, tinggal klik OK, semua otomatis SPSS langsung jalani analisisnya. Sekarang kita udah di jendela output SPSS. Ini nih bagian paling seru karena semua hasil analisisnya ada di sini. Ada beberapa tabel penting yang perlu kita perhatiin. Yang pertama ada variable entered atau remove. Ini cuma nunjukin variabel apa aja yang udah aku masukin ke model. Selanjutnya ada model summary. Di sini ada nilai R sama R square. Kalau R itu nunjukin seberapa kuat hubungannya. Nah, R square ini nunjukin seberapa besar sih variabel Y itu bisa dijelasin sama variabel X yang tadi udah aku masukin. Selanjutnya ada ANOVA, Analysis of Variance. Ini penting banget buat ngeliat apakah model regresi aku ini udah oke atau signifikan secara keseluruhan. Tinggal lihat aja di bagian sig-nya. Kalau angkanya kurang dari 0,05 berarti model aku signifikan alias udah bagus. Selanjutnya ada koefisien, ini juga nggak kalah penting. Di tabel ini aku bisa lihat masing-masing variabel X, X1 sampai X1E itu gimana ngaruhnya ke variabel Y. Ada nilai sig lagi di sini. Kalau sig di sini kurang dari 0,05 berarti variabel X itu punya pengaruh yang signifikan ke Y. Jadi kesimpulannya, intinya buat menginterpretasikan hasil regresi berganda ini kita harus fokus banget sama tabel ANOVA sama koefisien tadi. Dua tabel itu yang bakal kasih kita jawaban apakah model kita signifikan secara keseluruhan, dan variabel X mana yang punya pengaruh beneran ke variabel Y. Interpretasi model ini cukup baik karena R pangkat 2 tinggi atau lebih besar dari 0,5 dan edges R pangkat 2 ini juga tinggi, menunjukkan model tidak terlalu overfitting. Yang kedua, uji ANOVA signifikan model. F 11,620, sig-nya 0,00, karena nilai signifikasinya 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka model regresi secara keseluruhan signifikan, artinya variabel X secara bersama-sama mempengaruhi Y. Terima kasih.